Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini antara lain surat An-Nisa, surat yang keempat, halaman 93, ayat yang ke-93. An-Nisa surat keempat, halaman 93, ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan siapa saja yang yaqtul, membunuh seorang mukmin muta'ammidan, menyengaja dia untuk membunuhnya, fajaza'uhu, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, ia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan ghadiballah, marah atau murka Allah atasnya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu, dan Allah mempersiapkan atau menyediakan lahu untuknya azaban azima, azab yang sangat besar. Itu ayat pertama. Dalam surah lain, surah Al-Maidah, surah kelima ayat ke-32 berbunyi, man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh seseorang bukan lantaran karena dia membunuh orang lain, au fasadin fil ardi, atau rusak, bencana di muka bumi ini, fakannama, maka seakan dia qatalan nasa jami'a, telah membunuh semua manusia di bumi ini. Dalam hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari, bunyinya, man qatala nafsan, siapa yang membunuh seseorang diri atau siapapun, lam yarih rahyatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha, dan sesungguhnya harumnya surga itu la yujad, sungguh telah tercium sejarak min masirati arba'ina aman, sejarak sejauh 40 tahun. Dan satu lagi hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah, sebenar-benar jauhilah oleh kalian, kata Nabi SAW, as-sab'al mubiqat, 7 dosa yang dapat membinasakan, atau 7 dosa besar yang menyebabkan kalian binasa.
Qalu, berkata sahabat, ya Rasulullah, wa ma hun? Wahai Rasulullah, apa saja yang 7 itu? Jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Yang pertama, syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Yang kedua, as-sihir, sihir. Yang ketiga, qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, membunuh seseorang yang telah Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Yang selanjutnya, aklur riba, memakan riba. Lalu aklu malal yatim, aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, at-tawalla yaumal zahfi, lari dari medan pertempuran ketika pertempuran sedang berkecamuk. Dan terakhir, qazful ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita-wanita yang terhormat, wanita-wanita yang baik berbuat serong, berbuat zina. Demikian kita bacakan ayat dan hadis-hadis. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang berhadir, kajian kita malam hari ini seputar membunuh dan dibunuh. Daripada hadis-hadis itu dan ayat-ayat serta apa yang telah disimpulkan oleh para ulama, dapat kita pahami bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang benar adalah salah satu dosa besar. Di dunia sanksinya, jika berlaku syariat Islam, dikisas, kecuali dia dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Di akhirat kelak, ancamannya, jika Allah tidak mengampuninya, suratnya yang tadi, bahwa dia akan masuk jahanam, 1. Allah murka kepadanya, 2, surah An-Nisa 93. Yang ketiga, laknat Allah atasnya. Yang keempat, Allah telah mempersiapkan untuknya azab yang sangat besar. 4, ancaman bagi yang membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Dan dia tidak akan mencium bau surga. Artinya dia tidak bisa langsung masuk surga. Apakah kekal dia di neraka? Nanti kita jelaskan. Dan jelas, membunuh adalah salah satu dosa besar yang pelakunya berhak mendapatkan neraka, kutuk Allah, dan seterusnya. Kecuali nanti dia tobat. Dalam sebuah hadis, ada 2 buah hadis. Yang pertama, izal taqal muslimani, apabila bertemu 2 orang muslim, bisayfihima, kedua-duanya sama-sama menghunus pedang atau pisau, barangkali bertengkar atau penyebab lain, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Lalu sahabat bertanya, yaitu Abu Bakrah Nufai' bin Haris As-Sakhafi, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadal qatil, kalau orang yang membunuh masuk neraka sudah patut dan pantas, tapi fama balul maqtul, lalu kenapa orang yang terbunuh juga masuk neraka? Jawaban Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibi, dia
yang terbunuh itu juga berkeinginan sangat, berambisi juga untuk membunuh lawannya, tapi masalahnya dia kedahuluan terbunuh. Dari sini dapat kita pahami bahwa seseorang yang berniat atau bertekad untuk membunuh saudaranya sesama muslim, dan bahkan dia telah mempersiapkan senjata, apakah pisau atau pedang atau ladiang atau kapak atau senapan, pistol dan lain-lain. Dia sudah persiapkan itu. Lalu keduanya berjanji bertemu di suatu tempat di tengah padang atau di sana. Lalu kedua-duanya sama-sama membawa senjata tajam, sejam atau sempi, senjata berapi. Kedua-duanya bertekad. Maka yang terbunuh, karena dia juga bertekad, berniat, bermaksud, bahkan sudah menyengaja membawa senjata tajam atau apapun yang dipakainya yang bisa untuk membunuh. Cuma dia kalah cepat. Dia yang dulu terbunuh. Dengan begini dapat dipahami bahwa seseorang jika berniat bertekad untuk melakukan sesuatu dosa, suatu perbuatan terlarang seperti membunuh dan lain sebagainya, tidak jadi dia melakukannya lantaran sebab tertentu atau halangan tertentu. Jangan kita pakai membunuh dulu. Seseorang yang bertekad berniat untuk mencuri, misalnya, dia sudah berniat, sudah berencana, nanti malam dia akan mencuri, bahkan sudah dibawanya alat untuk mencuri. Di tengah jalan kiranya orang ronda, diundurkannya niat mencuri, dia sudah sama dengan mencuri. Sebab yang menghambat dia untuk mencuri adalah keadaan tidak memungkinkan. Walaupun dia tidak jadi mencuri, berbeda keadaannya, dia tidak jadi mencuri karena ingat kepada Allah, sadar dia, timbul takutnya, tidak jadi dia mencuri, maka dia dicatat berpahala. Kita alihkan ini kepada membunuh. Dia sudah berdekat membunuh, sudah membawa alat, alat yang bisa dipakai untuk membunuh. Tapi kalau alat yang tidak bisa dipakai untuk membunuh, dibawanya lidi misalnya, itu tidak bisa membunuh. Atau dibawanya ini tidak bisa membunuh. Alat yang bisa dipakai untuk membunuh, yang tadi, pisau kah, pedang kah, kapak kah, atau cangkul kah, atau kiris, apa saja, atau senjata tajam lain, atau senjata api. Di tengah jalan tidak jadi dia melaksanakan pembunuhan, adu jotos, adu baga. Kenapa? Banyak polisi, ketahuan polisi. Di tempat itu sudah dijaga oleh polisi, maka kedua pihak tidak jadi adu. Maka dosanya sudah tercatat sebagai pembunuh. Karena tidak jadinya itu lantaran bukan dia mengundurkan niatnya, bukan dia tobat, bukan dia sadar, bukan dia takut kepada Allah,
tapi lantaran ada faktor yang menyebabkan dia tidak jadi membunuh. Tapi kalau dia sadar, undur diri ya, biarlah dibilang orang dia takut, gacu aja gaca. Dia takut kepada siksa Allah, ancaman Allah, sebab siapa yang membunuh itu disediakan jahanam. Allah murka, dilaknat, dan dipersiapkan oleh Allah untuknya azab yang sangat besar. Ingat dia itu sadar, atau disadarkan oleh orang lain, dinasihati orang lain, diundurkannya niat bunuh, tidak jadi dan bunuh, maka dia berpahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi jawabannya, kenapa ya Rasulullah orang yang terbunuh juga di neraka? Karena dia juga bertekad, berambisi, berniat untuk membunuh. Cuman dia kedahuluan dibunuh. Lalu bagaimana orang yang tidak terbunuh, yang membunuh? Dia masih hidup. Jika dia sadar, insaf, menyesal dengan segenap penyesalan, sangat menyesal, ingin dia tobat, karena dia menyadari akibatnya, bukan tobat samalado, tapi tobat nasuha, tobat yang tulus, tobat yang murni, tidak ada maksudnya lain. Nah, para ulama menyebutkan, kita rangkum dah dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Disebutkan di sini, jika dia taubat dengan taubat nasuha, kemudian dia minta maaf dengan sungguh-sungguh kepada pihak yang terbunuh, itu kepada keluarganya, minta maaf dia sedalam-dalamnya, diterima maafnya, lalu dia tobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, tobatnya diterima. Atau dia menjalankan hukum qisas dengan senang hati dan suka hati, lantaran terbunuh, terbukti membunuh sengaja. Jika berlaku hukum qisas, maka dia juga dibunuh. Dijalaninya hukum itu dengan sepenuh hati, maka selesai ceritanya. Atau yang tadi, jika tidak ada hukum qisas, lalu pergi dia kepada keluarga yang terbunuh, langsung atau tidak langsung, sepakat dia membayar diat, uang duka atau uang apa namanya, sepakat kedua pihak, diterima oleh keluarga yang terbunuh. Kemudian yang bunuh itu dia tobat nasuha, minta ampun dengan saya minta ampun, lalu bertekad untuk tidak mengulang, berhenti, tidak bangga. Ini kadang-kadang bangga lah sudah. Dia nyoba berhasil membunuh orang, kan bisa jadi bangga, namun nanya orang bangga. Itu tidak ada. Sebab tobat itu tobat itu yang sebenarnya tobat tidak menjadikan pelaku dosa itu bangga. Bahkan mengingat pun tidak mau dia. Membicarakan pun takut dia. Tapi bangga dia melakukannya, malah baca cerita, itu tidak tobat. Tidak tobat. Seperti kata orang bahasa Wak, ada yang dulu kalian pada kalian aja. Itu kan tidak bangga yang menceritakan kelakuan yang buruk. Itu pelajaran yang kita petik di sini. Lalu kemudian sesuai hadis tadi,
Yang terbunuh masuk neraka. Yang membunuh juga masuk neraka. Tapi keuntungannya, jika yang membunuh tobat dengan tobat yang sebenarnya dan telah melalui syarat-syarat tobat, bisa jadi tobatnya Allah terima, maka dia selamat. Atau bisa jadi tobatnya tidak Allah terima, itu tergantung kepada Allah. Rugilah orang yang terbunuh. Tobat tidak sempat, nyawa melayang, istri tinggal, anak-anak pun, keluarga pun ditinggal, kita masuk neraka. Nah, masalahnya apakah orang ini kekal di neraka apa tidak? Banyak ulama memahami bahwa membunuh itu dosa besar, tapi tidak menyebabkan orang keluar daripada Islam. Dia tetap Islam, dia tetap beriman, cuma dia telah melakukan salah satu dosa besar. Siapapun orang Islam, kaum muslimin yang masih punya iman dan belum batal keimanannya, lalu lantaran memperbuat salah satu daripada dosa-dosa besar yang menyebabkan dia masuk neraka, orang ini tidak kekal di neraka. Karena dia bukan kafir, dia tidak murtad, dia tidak musyrik. Pasalnya cuma dia melakukan dosa besar. Maka jumhur ulama, itu mayoritas, kebanyakan ulama memahami dia masuk neraka. Jika Allah tidak terima, tidak ampunkan dia masuk neraka. Berapa lama di neraka? Seberapa lama dosanya itu habis, ujungnya dia masuk surga. Wallahu a'lam. Tetapi kelompok lain mengatakan bahwa siapapun pelaku dosa besar, siapapun orang fasik, dia masuk neraka kekal di sana. Itu kelompok Khawarij biasanya. Ini orang yang membunuh jika dia tidak tobat. Bahkan dia bangga dengan tobat, dengan kelakuannya. Tetapi walaupun dia membunuh sudah banyak orang, lalu dia tobat nasuha seperti yang telah membunuh 99. Saya yakin kita sudah tahu ceritanya daripada guru-guru kita. Seseorang pembunuh yang telah membunuh 99 ingin tobat. Ujungnya kan diterima tobatnya. Ujungnya begitu, ceritanya panjang. Diterima tobatnya. Bahkan dilengkapi dengan 100. Dibunuhnya ahli ibadah satu. Allah terima tobatnya. Karena dia memang betul-betul ingin taubat. Itulah taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuh, taubat yang murni, taubat yang bersih daripada maksud-maksud tujuan lain. Taubat yang benar, taubat yang betul, memenuhi 3 syarat tadi. Lalu pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil daripada hadis ini, ya al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Dalam hadis lain malahan al-qatil wal maqtul fil jannah. Dari Abu Hurairah, hadis ini muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Allah tertawa terhadap 2 orang laki-laki. Yang satu membunuh yang lainnya. Tapi kedua-duanya, yang terbunuh yang membunuh masuk surga. Kata Rasulullah menjelaskan, yang satu ini terbunuh. Itu fisabilillah. Ketika terjadi perang fisabilillah,
maka terbunuh kaum muslimin, dia mati syahid. Jika niatnya benar untuk pergi berperang, mengharapkan ridha Allah, balasan Allah, surganya, mati dia. Berarti yang terbunuh masuk surga karena dia mati syahid. Lalu yang membunuh masuk Islam. Masuk Islam, kemudian ikut juga berperang. Akhirnya dia mati juga, mati syahid. Maka jadilah kedua-dua masuk surga. Al-qatil wal maqtul fil jannah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya dengan cara begitu. Yang menjadi garis bawah di kita dalam memahami ayat dan hadis tadi, bahwa hati-hati berniat, berencana, bertekad untuk melakukan suatu keburukan, suatu kejelekan, suatu maksiat, suatu dosa. Walaupun tidak jadi kita melakukannya, tetap telah tercatat sebagai orang yang telah melakukannya. Kecuali tidak jadi dia melakukannya itu lantaran sadar, ingat kepada Allah, takut kepada Allah, tidak jadi dia melakukannya. Maka ini bagus, baik. Tapi masalahnya tidak jadi dilakukan karena ada orang. Seperti yang tadi, tidak jadi mencuri, tidak jadi merampok, tidak jadi pungli, tidak jadi sogok karena nampak di CCTV. Tidak jadi dilakukannya. Maka tidak jadi itu lantaran ada CCTV. Atau ada orang melihat, tidak jadi. Tidak jadinya itu bukan karena dia sadar, tapi tidak jadinya lantaran ada penyebab lain yang menyebabkan dia tidak melaksanakannya, cuma tetap masih ada rencana untuk melaksanakan di luar waktu. Maka dia sudah melakukan, dianggap sudah melakukan, atau dianggap sudah melaksanakan perbuatan itu. Nah, kembali kita kepada awal tadi. Siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, menyengaja dia untuk membunuhnya, balasannya 4 tadi. Jahannam, Allah murka, dilaknat, dan ada azab yang sangat besar, adzaban azimah, azab yang sangat besar. Disebutkan begini, bahwa dosa-dosa besar itu kan, kajian kita yang lalu ada 70 dosa besar. Mudah-mudahan masih ingat. Namanya Al-Kabair. Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kemudian induknya 7 atau 12, namanya Akbarul Kabair. Induk dosa besar. Pemuncaknya syirik. 70 dosa besar itu ada yang sanksinya di dunia, hukum had namanya. Ada yang tidak ada sanksinya di dunia, tapi di akhirat, jika tidak tobat. Yang 7 dosa besar ini disebut dengan sab'ul mubiqat. 7 yang menyebabkan pelakunya mendapat kebinasaan, kesengsaraan. Disebut dia sab'ul mubiqat, 7 perbuatan yang menyebabkan pelakunya mendapatkan kebinasaan, kesengsaraan. Bahkan
kesengsaraan abadi. Seperti syirik yang pertama. Sebab orang yang melakukan kesyirikan, syirik besar, syirik jali, tidak tobat menyelamati, maka dia kekal di neraka selama-lamanya, tidak keluar dari neraka dan tidak boleh masuk surga karena dia mati dalam kesyirikan. Berbeda nanti kalau dia tobat menyelamati, tobat dengan sebenar tobat. Kemudian yang ada hukumnya di dunia, sihir, membunuh, makan riba, tidak ada hukumnya di dunia. Itu Allah langsung yang menghukumnya. Makan harta anak yatim juga begitu. Lari pada medan perang pun tidak ada hukumannya. Pengkhianat dia. Menuduh wanita baik-baik berzina, ini ada hukumannya. Jadi yang 7 ini ada yang sanksi hukumannya di dunia. Jika dilaksanakannya sanksi hukumannya itu dengan ikhlas, sadar, menyesal, maka dengan dilaksanakannya sanksi hukuman itu, seperti membunuh, dia terbebas nanti di akhirat. Seperti orang menyihir. Atau seperti dosa namanya qazaf, dosa menuduh orang baik-baik, perempuan baik-baik berzina, berselingkuh. Jangan sembarang-sembarang tuduh, ini berbahaya. Dalam surah An-Nur ini sangat berbahaya kelakuan ini. Orang baik-baik langsung dituduh berselingkuh. Padahal kita tidak melihat, hanya curiga saja. Dan tidak ada pula sanksi. Didera di dunia 80 kali dera. Itu sanksi dunia. Jadi hati-hati, jangan cepat-cepat menuduh. Ini gambaran tentang dosa besar, salah satunya membunuh. Kaji kita kan persoalan membunuh ini tadi, membunuh. Nah nanti di hari akhirat, orang yang terbunuh ini menghadap pengadilan Allah. Dia bergantungan dengan si pembunuhnya. Hadis Ibnu Majah dan juga riwayat Imam Muslim. Dia bergelantung dengan si pembunuhnya, lalu mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, sal, mohon ditanya, lima atau fima, lantaran apa, sebab apa dia membunuhku. Kalau dijawab oleh si pembunuh, aku membunuhnya lantaran menegakkan agamamu, lantaran kebenaran, dan jujur dia menjawab, Allah paling tahu jujur tidak jujur, Allah paling tahu niat hati seseorang. Jujur dia menjawab, saya membunuhnya dengan yang hak, maka terbebas dia daripada tuntutan pembunuhan. Tapi kalau dia jawab, saya membunuhnya lantaran ini, keduniawian, lantaran membela ini, atau lantaran-lantaran yang bukan diizinkan oleh agama, yang diizinkan illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Apa cara yang benar kita boleh membunuh? Qisas. Bolehkan membunuh? Rajam. Dibolehkan membunuh, tapi tidak sembarang orang. Dilaksanakan oleh hakim Al-Gojo. Perang fisabilillah baru boleh membunuh, itu pun orang bukan orang Islam. Atau membela diri, masuk perampok ke rumah pakai senjata tajam, ada sekian orang masuk, ditodongkannya dan diancamkannya anak istri kita atau anak kecil kita, wajib kita membela anak, wajib kita membela istri. Dalam membela itu, mempertahankannya, terbunuh orang, itu kita tidak berdosa. Bahkan kalau kita yang terbunuh, mati syahid. Masuk perampok ke rumah, lalu ditawan dan disekap anak-anak kita.
Bahkan bisa jadi ditodong sini. Sangat kita khawatir. Bahkan sudah mulai dia menggoresnya atau segala macam. Wajib kita mempertahankan anak kita, dibalik lagi mempertahankan anak kita atau istri kita. Dalam mempertahankan itu, terbunuh kita, matinya mati syahid. Atau orang itu terbunuh, perampok, tidak masalah. Karena mempertahankan keluarga dan mempertahankan harta. Ini termasuk namanya bil haq, membunuh sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, tidak masalah. Yang kaji tadi adalah membunuh tanpa diizinkan, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Bawalah contoh ini kepada pembunuhan-pembunuhan yang terjadi kemarin-kemarin, yang tidak terjadi di negeri kita. Bagaimana hukumnya sudah kita jelaskan. Kita tidak menyebut nama orang, kita tidak menyebut negeri asal orang, kita tidak menyebut bagaimana cara membunuh. Yang penting bawa saja contoh ke sana. Membunuh dan dibunuh. Tentu juga begitu, nyawa-nyawa rakyat yang dibunuh, dihilangkan namanya, entah kemana dihilangkan. Bisalah di mata hukum dia bisa selamat, karena hukum berpihak kepada dia. Hukum itu kan kadang bisa juga berpihak. Pemegang hukum di dunia ini kadang-kadang orang yang punya kepentingan, punya kekayaan, punya kedudukan, punya kekuasaan, dan punya kekuatan. Kadang-kadang hukum itu miliknya. Lalu karena hukum itu miliknya, dia bisa melenyapkan orang, bisa menghilangkan orang, atau bisa memenjarakan orang tanpa alasan. Berapa banyak orang yang mati yang sampai sekarang belum dibongkar, walaupun sudah jelas orangnya, kan? Itu tidak akan lepas. Jangankan itu, sebesar zarah pun kita melakukan suatu keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun, atau khardal, diperbuat itu di angkasa atau ke dalam bumi kita perbuat, atau dalam batu kita perbuat, jangan dikira Allah akan lepaskan itu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha mengawasi, Maha meliputi. Tidak akan lepas daripada ilmu Allah. Bisa jadi orang yang tidak tahu, karena kita pandai mengelabui orang, merekayasa, memutarbalikkan fakta. Bisa jadi manusia, bisa kita begitu, tapi Allah yang Maha tahu, tidak bisa. Contoh, ada 3 orang atau 3 jenis kelompok orang yang mula-mula sekali diseret ke neraka. Hadis sahih dalam bab ikhlas. Ada 3 orang atau 3 jenis kelompok orang yang mula-mula sekali disidang dan diseret ke neraka. Yang pertama, orang yang mati fisabilillah, perang. Yang kedua, qari, pembaca Al-Quran. Dan yang ketiga, dermawan. Terkenal hadisnya. Orang-orang memandangnya mati syahid karena dia fisabilillah. Karena orang tidak tahu apa niatnya perang, apa tujuannya perang, apa motivasi dan yang mendorongnya untuk perang. Di pandang manusia dia mati syahid. Begitu nanti qari, pembaca Al-Quran, hafiz dia, ahli Quran dia. Tapi siapa yang tahu niatnya?
Dan yang ketiga orang dermawan, berinfak, bersedekah. Dalam pandangan manusia dia dermawan, orang sosial, suka membantu, suka menolong. Tapi ketika di sidang nanti Allah Maha tahu. Ketiga-tiganya Allah bilang, kadzabta, kadzabta, kadzabta. Engkau bohong, engkau bohong, engkau bohong. Ini niatnya dulu perang untuk mencari pangkat, untuk membela Zanu, atau dikatakan supaya orang pemberani, pahlawan. Niatmu itu dulu. Malaikat tidak tahu, manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kan itu niatmu dulu, ya, nggak bisa bohong, diseret dia ke neraka. Sebab perkara mati dengan cara begitu, itu mati dengan cara yang tidak benar. Perkara niat yang salah. Bukankah niatmu dulu menghafal Quran, membaca Quran, mentilawahkan Quran, mengkaji Al-Quran, niatmu untuk keduniawian supaya dikatakan orang hebat, qari, juara, atau dikatakan orang alim dan seterusnya. Kalau itu motivasi dunia dulu, Allah tidak terima. Kata Allah, kadzabta. Engkau dulu niatmu dulu bukan untuk menghafal membaca Al-Quran, bukan untuk ahli Al-Quran, tapi untuk pamer, untuk meraih posisi jabatan tertentu. Engkau bohong, diseret ke neraka. Begitu juga orang-orang dermawan. Bukankah engkau dulu bersedekah, berwakaf, membantu masjid, sekolah-sekolah, ada motivasi, ada niat lain, engkau habiskan harta untuk itu, ada udang di balik batunya, segala macam. Engkau bohong, tidak benar. Niatmu sudah dapat atas dunia, tapi di sisi Allah tidak ada niat, diseret. Inilah tiga orang yang pertama masuk neraka. Allah tahu. Alimum bidzatis sudur. Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan, terdapat dalam hati seseorang, tentang niatnya, tentang maksudnya, tentang tujuannya. Itulah dia yang membunuh tadi. Di satu sisi, menurut pandang kita, kasihan kita orang yang terbunuh, teraniaya dia, tersakiti dia. Tapi apa tahu kita niatnya? Hah? Kita tidak tahu niatnya. Itulah gunanya pengadilan nanti di akhirat. Kita hanya mengetahui yang zahirnya. Nahnu na'lamu bizzawahir. Kita hanya tahu yang lahiriah. Perkara hati, perkara niat, perkara apa maksud, apa katanya Allah yang tahu. Di sidanglah nanti ini di akhirat. Inilah salah satu makna apa yang kamu sembunyikan, wa ma tukhfi sudur, apa yang kamu simpan di dada kamu, Allah Maha tahu. Hati-hati jika berniat. Alhasil, kesimpulan akhir kaji kita malam hari ini, bahwa siapapun yang sudah terlanjur melakukan dosa-dosa besar, apapun dosa besarnya, kaitan kaji kita yang lampau, jangan putus asa untuk mendapat rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Surah Az-Zumar. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang sudah keterlaluan melakukan dosa-dosa besar mengenai diri sendiri, pintu tobat terbuka, walaupun dia pembunuh sekalipun. Sampai 100 orang pun dibunuhnya. Kalau betul-betul dia bertekad untuk tobat, menyesal dengan segenap penyesalan, sadar dengan sesadar-sadarnya, lalu dia tobat, diikutinya syarat-syarat tobat, adat tobat, Allah Maha penerima tobat. Untuk orang ini katakan la taqnatu, jangan putus asa mendapat rahmat Allah. Karena berputus asa itu hukumnya haram. Haram berputus asa. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.